Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu akan hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya. Pada suatu hari, Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sesampainya di hutan, Sangkuriang mulai mencari binatang buruan. Hei Tumang, peka kan indera penciumanmu untuk mencari di mana binatang buruan kita? Baik, Sangkuriang. Karena kepekaan indera penciuman Tumang, akhirnya ditemukannya seekor rusa yang sedang makan rebutan di hutan. Hei, lihat, Sangkuriang, ada seekor rusa. Hah? Kerja bagus kawan. Tanpa pikir panjang, Sangkuriang pun langsung menombak seekor rusa dengan tombak dan tepat mengenai sasaran. Lalu, Sangkuriang memerintah Tumang untuk membawa rusa ke hadapan Sangkuriang dan membawa pulang hasil buruan tersebut. Tetapi, Tumang tidak mau mengikuti perintah Sangkuriang. Cepat kau ambil rusa itu dan bawa ke aku. Kita akan bawa pulang buruan itu. Tidak mau, aku ini bukan budakmu, Sangkuriang. Ku bilang ambil. Tidak mau. Sangkuriang jengkel pada Tumang. Akhirnya Sangkuriang mengusir Tumang dan tidak diizinkan pulang ke rumahnya bersama lagi. Pergi sana, aku tidak mau melihatmu lagi. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan kepala Sangkuriang. Ya, ada apa anak Sangkuriang? Wah, hasil buruanmu besar sekali. Di mana Tumang? Tumang sudah kuusir bunda, habis. Apa? Tumang keusir? Maafkan aku bunda, habisnya aku kesal lagi sama dia. Aku kecewa sama bunda. Tumang itu hanya seekor anjing, bukan lebih. Kamu tidak tahu apa-apa, anakku. Aku akan pergi mengembara. Aku harap bunda jangan mempedulikan lagi. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka Tuhan memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Hah, kenapa dengan wajahku ini? Apakah ini rencanamu, Tuhan, untuk mempertemukanku dengan Sangkuriang? Setelah bertahun lamanya Sangkuriang mengembara, akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. 5 tahun lamanya, tiba-tiba rasa kangen ini telah datang. Bagaimana ya keadaan bunda? Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali karena kampung halamannya sudah berubah total. Walau kampung halamannya sudah berubah, ia bertambah senang ketika saat di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesonanya dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang langsung melamarnya. Maukah kamu menikah denganku walaupun dengan pertemuan sesingkat ini? Ya, aku mau. Akhirnya lamaran Sangkuriang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat untuk menikah di waktu yang dekat. Pada suatu hari, Sangkuriang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan mengikat-ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena pada saat merapikan ikat kepala Sangkuriang, ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Dengan luka di kepalamu, sepertinya aku pernah kenal denganmu. Sebenarnya kita baru kenal kemarin. Kamu dapat luka itu dari mana? Aku dapat luka ini dari waktu 5 tahun yang lalu aku berburu di hutan.
karena dia anakku. Dayang Sumbi sangat bingung sekali. Dia berpikir dia tidak mungkin menikahi anaknya sendiri. Tidak mungkin aku menikah dengan Sang Kuryang. Aku akan bilang kepada Sang Kuryang pada saat pulang berburu nanti bahwa aku akan membatalkan pernikahan ini. Setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara dengan Sang Kuryang supaya Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Mas lelah ya? Jelas aku lelah. Aku ingin berbicara denganmu. Apa? Aku ingin membatalkan pernikahan kita. Apa? Kau ingin membatalkan pernikahan kita? Aku ingin membatalkan pernikahan kita karena sudah jelas luka di kepalamu itu kau adalah anakku. Tidak mungkin kau adalah ibuku. Kalau kau memang adalah ibuku, sudah pasti kau sudah tua. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui Sang Kuryang dan hanya dianggap angin lalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana caranya agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Aku mempunyai syarat untukmu. Syarat pertama, aku mau kamu membendung sungai Citarum. Syarat kedua, aku mau kamu membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberang sungai. Baiklah, aku akan memenuhi kedua syaratmu sebelum fajar. Tapi jika aku memenuhi kedua syaratmu, kamu akan menikah denganku. Tapi jika aku tidak memenuhi kedua syaratmu, aku akan membatalkan pernikahan kita. Dengan kesaktian yang dimiliki Sang Kuryang, lalu mengerahkan temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Wahai jin, bersedia kau untuk membantuku untuk membuat sampan yang besar? Baiklah, aku akan membantumu, wahai Sang Kuryang. Diam-diam Dayang Sumbi mengintip hasil kerja Sang Kuryang. Betapa terkejutnya dia karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna merah di timur kota, Sang Kuryang lalu memberhentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Sial, waktu cepat berlalu. Fajar telah tiba. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sang Kuryang lalu menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sang Kuryang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu.